komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Pak Gubernur sering kali menyampaikan pada kami, seberapa besar pun apa yang kita lakukan, jika kemudian masyarakat tidak mengetahui, akan sulit gitu loh untuk bisa kita melaksanakan program-program kita. Jadi kuncinya adalah komunikasi ini betul-betul harus dijalin dengan sangat baik. Kalau bicara pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini kita melakukan transformasi yang luar biasa. Jadi pada saat kita bicara tentang pelayanan publik, kita pastikan bagaimana pelayanan publik di Jakarta itu mudah, terus kemudian efisien, terjangkau, aman, dan nyaman dengan berbagai inovasi yang dilakukan, sehingga memudahkan masyarakat gitu ya. Karena tadi kita juga dengar bahwa komunikasi itu adalah kunci dari pelayanan publik. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana masyarakat dengan mudah mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan DKI Jakarta melalui semua OPD yang ada. Kalau ditanyakan seberapa strategis praktisi komunikasi, itu sangat strategis. Artinya peran komunikasi di DKI Jakarta, di Pemprov khususnya, dan juga kolaborasi dengan semua para praktisi komunikasi menjadi kunci gitu loh. Bahwa bagaimana komunikasi ini dijalin dengan inovasi-inovasi yang tentunya perlu terus kita tingkatkan. Pak Beni ini luar biasa. Artinya peran-peran komunikasi juga dilakukan oleh teman-teman di timnya Pak Beni ini dengan kampanye tentang perizinan yang makin mudah. Keren Pak. Ya, makasih ya dari teman-teman Pak Asmono, makasih juga Bu Sekda bimbingannya, Pak Gubernur nanti terus berkarya ya. Ya saya senang ya, artinya ini karya anak-anak Bu ya, Bu Srian, Aldi dan tim dan lain-lain ya. Saya sih support aja, saya nggak ini gitu. Pada intinya ya ini mungkin bisa memacu karya-karya kita ke depan. Dan mohon juga nanti bimbingannya Bu Sekda dan Pak Gubernur dan juga bantuan dari teman-teman Pak Asmono dan Pak Yamin dan lain-lain. Jadi kalau bicara media sosial sekarang ini, kalau saya pernah baca data gitu ya, pengguna internet kalau di dunia itu tinggi gitu kan. Terus pada saat orang punya internet, umumnya setiap orang punya medsos gitu ya kalau kita tanyakan. Artinya semakin banyak orang menggunakan medsos, itu semakin efektif medsos itu digunakan sebagai sarana informasi bagi semua gitu ya. Jadi sangat-sangat strategis. Kita di DKI juga punya banyak ya, hampir semua OPD diwajibkan punya medsos. Bahkan kami semua nih, para ASN, utamanya para pejabat di DKI Jakarta, itu juga dimintakan untuk punya medsos tuh. Kenapa? Karena juga tadi untuk pertama adalah menyampaikan apa yang kita lakukan dan juga menangkap apa-apa pesan dari masyarakat yang nantinya terkait dengan usulan, terkait aduan dan lain-lain yang segera kita bisa tindak lanjuti. Kadis Kominfo, Kadis PTSP dan tim yang luar biasa nih untuk kalau tadi disampaikan ini kalau lihat di depan saya penghargaannya udah banyak sekali nih. Saya lihat beberapa kali ya, saya juga ikut dalam berbagai program-program kegiatan yang dilaksanakan di PTSP gitu. Dan saya juga sering mendapatkan testimoni ya dari teman-teman gitu ya, kolega dan lain-lain, bahwa mereka tuh bahasanya gini, oh ternyata ini mudah loh gitu ya. Karena mungkin dulu itu orang berpikir sulit sehingga kemudian mereka menggunakan perantara. Jadi artinya selain kampanye itu efektif, yang paling penting adalah membuktikan kepada masyarakat bahwa betul mudah gitu. Sehingga komunikasi yang juga sangat efektif adalah pada saat bicara dari orang ke orang gitu. Pada saat orang punya experience yang baik, itu pengalaman yang baik dalam mengurus izin, tentu dia akan menyampaikan kepada teman lainnya gitu. Jadi kampanye ini terus harus ditingkatkan, tapi paling penting adalah membuktikan kepada masyarakat bahwa mengurus izin di DKI Jakarta itu mudah. Dan pastinya saya menyampaikan kembali apresiasi kepada Dinas PMPTSP yang telah berhasil bersaing dengan tadi lebih dari 530 ya entry yang ini ya yang mengikuti. Dan sekali lagi Dinas PTSP telah berhasil mengharumkan nama Pemprov DKI Jakarta di kancah nasional melalui ajang PR Indonesia Award 2020. Terima kasih sekali lagi untuk bimbingan-bimbingan serta saya juga memberikan apresiasi terhadap tim dari Pak Asmono yang terus melakukan
bimbingan gitu kepada kami ketika menyiapkan materi-materinya, karena memang berbagai lomba yang sering kita ikuti, saya rasa dari PR Indonesia ini adalah kompetisi yang komprehensif, karena memang benar-benar seperti kita lagi bikin tesis begitu Bu Sekda, karena memang harus bikin proposal yang begitu tebal, lalu kita juga mempresentasikan setiap kategori-kategori itu dengan baik, karena pada waktu itu saya satu hari itu bisa presentasi untuk 5 kategori penilaiannya gitu Bu. Jadi memang banyak effort yang sudah kita keluarkan, dan alhamdulillah memang perjuangan tidak mengkhianati hasil gitu. Sekda, saya mengucapkan terima kasih nih sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Pemprov DKI. Berkenan kita bertemu sebagai bentuk ucapan terima kasih kami juga kepada Pemprov DKI yang pada tahun ini beberapa kali mengikuti event kita, terutama yang Anugerah PR Indonesia Award pada bulan Maret. Ya, siap nih saya keluarin. Ini sampai deret saya nih di depanku nih berapa biji ini, udah luar biasa ini. Nah, itu. Saya terus terang juga merasa sangat bahagia ya, karena tadi kita dengar sama-sama bahwa terhadap PR Award ya, hampir 9 dari 10 atau 13 kategori kita dapatkan. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi saya sangat mengapresiasi untuk Dinas PMPTSP dan jajarannya untuk terus meningkatkan capaian-capaian ini. Dan satu hal, tidak boleh berpuas diri gitu ya terhadap pencapaian sekarang. Ayo kita buktikan kembali ya, kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita memberikan pelayanan terbaik. Dan tadi award ini kan sebetulnya juga sebagai barometer untuk kita barometer terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi sekali lagi selamat, terus tingkatkan kinerja dan selalu berdoa ya, semoga semua langkah kita juga dimudahkan oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan tentunya juga menjadi amal baik untuk kita semua. Sehingga semakin ramailah khasanah dunia kepiaran kita, karena ada begitu banyak talent-talent yang ingin mewujudkan mimpi-mimpinya untuk mengukur sejauh mana mereka telah berkarya demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, seperti tertulis di sini, urus izin sendiri itu mudah. Sendiri ya, jadi nggak boleh ada perantara. Datang sendiri atau juga banyak channel-channel yang kita banyak online, langsung urus sendiri dan insya Allah juga bisa cepat, lancar, aman, dan nyaman. Pemenang PR Indonesia Awards 2020. Kategori Platinum Awards. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kategori Best Presenter. Pemerintah Provinsi. Rinaldi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. The Most Popular in Media Awards kategori Mainstream Media Monitoring. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Subkategori Video Profil. Silver Winner, Jakarta Investment Center. Subkategori Prakrisis, Silver Winner. Subkategori Government PR, Silver Winner. Urus izin sendiri itu mudah. Subkategori Digital PR, Silver Winner. Miniseri di Ajibin Aja. Subkategori Departemen PR, Gold Winner. Subkategori Media Sosial, Gold Winner. Pemenang PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2020. Kategori Gubernur, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.